semuanya, nama saya Askar, narasumber di podcast Binak ini. Pada podcast kali ini kita bakal bahas konflik yang cukup serius tapi penting banget nih teman-teman, yaitu konflik sosial di lingkungan sekolah. Kejadian ini tuh terjadi di SMA Negeri 1 Cimarga, Banten yang cukup viral banget di media sosial karena melibatkan kepala sekolah dan juga para siswa yang terjadi aksi mogok sekolah. Pemirsa, isu sejumlah HRD perusahaan akan memblacklist lulusan SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, ramai diperbincangkan. Teman-teman semua kebayang gimana kejadian tersebut terjadi? Coba dong tolong ceritain gimana kronologi tersebut. Jadi pertama itu Kak, lagi di sekolah, lagi ada kegiatan kayak acara Jumat bersih begitu Kak. Di saat siswa lain sedang kerja bakti, namun ada satu orang Kak yang malah ketahuan merokok. Wah, padahal itu melanggar aturan banget ya. Betul sekali Kak. Di saat ditanya sama kepala sekolah, orang tersebut tuh malah berbohong atau tidak jujur. Jadi dari situlah kepala sekolah melakukan ini teguran fisik Kak, kayak digampar gitu. Wah, makanya dari situ mulai muncul konflik baru tuh. Setelah kejadian tersebut, orang tua murid tidak terima dan melaporkan masalahnya ke pihak yang berwajib. Dan yang bikin masalah itu membesar, sekitar 630 siswa mogok sekolah Kak, atau berhenti sekolah karena membela temannya. Wah, banyak banget ya, sampai ratusan siswa ada aksi mogok di sekolah. Sebenarnya itu solidaritasnya tinggi banget sih jujur, tapi di sisi lain juga itu muncul konflik baru ya. Ya Kak, para 630 siswa tersebut meminta untuk kepala sekolah diberhentikan. Nah, awalnya kan nih konfliknya cuma muncul antara dua pihak aja nih. Terus karena ada aksi mogok sekolah ini jadi menyebar dong konfliknya. Ya Kak, yang tadi jadi konflik individu menjadi konflik yang berkembang. Tapi menurut aku pribadi sih ya, konflik ini tuh sebenarnya bisa dicegah tau dari awal. Konflik tersebut yang tadi kita lihat nih, kan konfliknya makin besar nih lama-lama ya. Sekarang kita bahas konflik jenisnya nih. Kalau menurut kamu jenis konflik apa sih ini? Ini tuh termasuk konflik sosial Kak, karena awalnya itu konflik interpersonal antara kepala sekolah dan siswa, lalu berkembang menjadi konflik kelompok antara kepala sekolah dan murid-muridnya. Oke. Nah, ini bagian yang paling penting banget ya teman-teman. Kalau kita lihat dari sudut pandang pendidikan Pancasila, menurut kamu ini gimana sih konflik ini dimulai dari sudut pandang pendidikan Pancasila? Ya kalau dilihat dari dalam Pancasila ya Kak, ada beberapa sila yang berkaitan Kak. Salah satu contohnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena mencerminkan kepala sekolah yang adil, tapi ini guru tuh digagah dan ditiru, tetapi malah mencerminkan yang tidak baik kepada muridnya, salah satunya menampar. Niat awalnya tuh baik banget ya untuk mendisiplinkan siswa, tapi caranya tetap salah sih menurut aku. Tapi setiap orang sih wajib banget ya mengedepankan sikap nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Ya Kak, selanjutnya yang kedua ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seharusnya masalah ini bisa diselesaikan secara musyawarah, tapi tidak dengan sepihak Kak. Betul banget sih, menurut aku juga komunikasi itu penting banget. Karena setiap orang juga pasti kalau misalnya emosi, dia ngomongnya juga nggak baik-baik juga kan. Komunikasi itu kunci penting banget buat menyelesaikan masalah. Ya Kak, seharusnya didengar oleh sesama agar bisa menemukan solusinya Kak. Menurut kamu nih, dampak dari konflik ini tuh apa sih? Dampaknya cukup besar Kak, karena aktivitas belajar tersebut menjadi terganggu karena ada aksinya mogok sekolah tersebut, dan menjadi hubungan antara siswa dan guru menjadi tidak harmonis, dan nama sekolah bisa amat baik sekolah.
Kalau menurut aku pribadi ya, dampak dari kejadian itu sebenarnya disayangkan banget sih. Karena dari satu hal kejadian yang gak dienakan itu bisa merusak segala hal kejadian lainnya juga. Ya kak, bahkan dari masyarakat pun mulai berpikir negatif dan akan mengubah di dunia kerja nantinya. Menurut kamu ini solusinya apa kira-kira biar kejadian tersebut tuh nggak terjadi lagi nih? Solusinya sih kak, harus saling mengutamakan komunikasi dan saling menghindari kekerasan dan harus saling menghargai aja sih. Benar sih, karena kita tuh sebagai siswa juga harus menaati peraturan sekolah juga kan, biar konflik gak memicu konflik kayak sekolah-sekolahnya juga. Teman-teman, dari pembahasan kita hari ini, kita jadi tahu nih kalau konflik itu harus diselesaikan dengan cara yang bijak dan sesuai dengan nilai Pancasila. Dan kita juga pasti tahu nih kalau konflik itu bisa bermula dari hal kecil, terus juga bisa jadi konflik yang besar nih kalau kita nggak bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan juga pasti kita tahu nih semuanya kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari termasuk di sekolah juga loh. Ya kak, saya juga setuju. Bener banget guys. Oke, terima kasih juga buat Askar udah nemenin ngobrol di podcast hari ini. Ya kak, sama-sama. Terima kasih juga. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyaksin podcast kita hari ini. Bye-bye, sampai jumpa lagi. Kak, terima kasih. Ya, terima kasih juga Askar. Gila belum sih? Saya mah nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Oh gitu. Iya. Terus tindakan apa Bu yang akan dilakukan oleh ya? Saya mah pengen ke jalur hukum pokoknya. Oh gitu. Masalahnya ini main kasar Bu, kata ibu beratitude lah. Kata ibu beratitude, tapi ibu ngomongnya nggak beratitude, nggak kayak kepek lah. Ibu sudah mulai masuk hari ini. Ya. Di sila kedua, sila keempat kak, yaitu salah. Sila kedua, sila keempat udah jujur. Oh, makanya dari situ mulai muncul kalau Muncul kan?